البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah terkait Al-Quran, di mana keyakinan kita tentang Al-Quran sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini. Maka ini dihafal, diyakini, kemudian dibela. Untuk kita bela, kita perjuangkan keyakinan tersebut, dan kita jelaskan kebatilan mereka-mereka yang meyakini selain itu. Karena sungguh akhwan, dulu ada suatu masa di mana keyakinan ini betul-betul diperangi, sehingga orang untuk mengucapkan keyakinan ini harus betul-betul berani mempertaruhkan nyawa, yaitu di masa-masa Imam Ahmad rahimahullah. Maka belajari keyakinan ini, kemudian betul-betul yakini, karena akidah telah kita lewati. Pengertian akidah apa, Rifki? Apa itu akidah? Baik. Nah, itulah akidah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Aqidah hiya at-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah. Yaitu keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya terkait tuntutan-tuntutan ilahiyah, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ibadah, perkara hak Allah, perkara nama-nama dan sifat, ini semuanya kaitannya dengan Allah, hubungannya akidah. Wan nubuwat, dan hal yang berkaitan dengan kenabian dan kabar-kabar yang datang dari Nabi, serta perkara-perkara gaib. Nah, di antara akidah tersebut adalah keyakinan ini, kita meyakini Al-Quran min kalamillah, termasuk dari kalam Allah, munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah permulaannya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Dan Al-Quran adalah perkataan Allah, baik huruf-hurufnya maupun maknanya. Karena kita meyakini kalam Allah itu kalam dengan huruf-huruf dan suara. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala perdengarkan kalamnya kepada siapa saja dikehendaki dari hamba-hamba pilihan. Di antara yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa? Indak ya Abdullah Samid. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Baik. Nah, kemarin kita masuk pada poin-poin pendalilan dari akidah ini. Dalil bahwasanya Al-Quran itu kalamullah apa? Syukran. Baik. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Bagaimana sisi pendalilannya? Sampai dia mendengar perkataan Allah,
Mana pendalilannya bahwasanya Al-Quran kalamullah? Nah, dan yang dimaksud dengan hatta yasma'a kalamullah, sampai orang musyrik tersebut mendengar perkataan Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran, yaitu dilindungi, diberi perlindungan agar bisa mendengar Al-Quran. Karena dengan mendengar Al-Quran diharapkan mereka bisa mendapatkan hidayah. Ini juga penting untuk seorang bisa menyampaikan kalimat-kalimat ke telinga-telinga orang-orang kufar, orang-orang musyrik kapan saja ada kesempatan. Karena hidayah itu, akhwani fillah, kita tidak tahu dari mana arahnya. Mungkin satu kalimat yang terucap dari diri kita tanpa kita niatkan untuk memberikan petunjuk kepada seseorang, tapi kemudian menyentuh hatinya. Dengan sebab itu seseorang bisa dapat hidayah. Maka jangan bakhil untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan malas untuk memberikan nasihat. Jangan berputus asa selama seseorang masih hidup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, Aba Hamzah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Dan banyak sekali dalil yang lain dalam Al-Qur'an yang belum disebutkan Aba Badri. Banyak dalam Al-Quran di awal-awal surat bahkan. Qul nazzalahu ruhul qudus. Yang lainnya indak Hudzaifah, tanzilun minar rahmanir rahim. Yang lainnya lagi Abdurrahman. Nah, ini sudah awal surat Al-Furqan sudah. Tanzilul kitab. Beberapa ayat dengan konteks yang hampir sama seperti itu. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Alif Lam Mim sampai dikenal dengan Alif Lam Mim. Tanzil maksudnya adalah surat As-Sajdah. Banyak yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang penting untuk kita ulas lebih mendalam, yaitu perkara bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk. Yang perkara ini sebenarnya akhwani fillah di awal-awal Islam, yaitu ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menerima akidah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu untuk ditekankan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Kenapa? Karena sudah mafhum, sudah betul-betul dipahami oleh mereka. Al-Quran kalamullah. Namun ketika muncul fitnah dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah serta yang semisal dengan mereka, di mana mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, butuh bagi ahli sunnah untuk menegaskan kalimat ini untuk menyelisih siapa? Menyelisih ahli batil. Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, di antara dalil yang paling kuat untuk menunjukkan hal ini apa? Hendak ya Jabir. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala, atau bagi Allah Subhanahu wa taala itu al-khalqu wal amru, penciptaan dan al-amr. Al-khalqu dan al-amr dibagi dua. Ada makhluk dan ada amr, amrullah, yaitu perkara Allah Subhanahu wa taala.
mencakup perintah-perintahnya juga. Nah, kemudian dengan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu termasuk dari amr, bukan dari khalq. Jadi pendalilan dengan ayat ala lahul khalq wal amru butuh digandengkan dengan ayat yang lain, untuk apa? Menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu min amrillah. Itu ayat wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Taib dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an amrullah. Berarti bukan makhluk. Taib. Nah, perhatikan sekarang syubhat dari Jahmiyah dan Mu'tazilah yang disebutkan dalam catatan kaki. Pada halaman 95. Qala wa hadha khilafu qaulil Jahmiyati wal Mu'tazilati alladziina yaquluna bi khalqil Qur'an. Dan ini menyelisihi perkataan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Wa ma ma'ahum burhanun 'ala dzalik. Dan mereka tidak memiliki burhan, tidak memiliki dalil, tidak memiliki landasan sedikit pun atas perkataan itu. Innama hiya syubhatun istadallu biha. Hanyalah yang menjadi sandaran mereka itu syubhat. Syubhat dinamakan syubhat akhwan kenapa? Karena merancukan. Kenapa? Karena dia penampakannya seolah-olah seperti sesuatu yang benar padahal batil. Sehingga banyak manusia terkecoh. Nah, syubhat dari Jahmiyah dan Mu'tazilah apa? Faminha di antaranya qaulullah ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, ini harus bisa menjawab, kawan. Kenapa? Karena mereka membawakan ayat. Jangan sampai antum ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antum tanya apa dalilnya? Dia punya dalil. Allahu khaliqu kulli syai'. Bahkan antum mungkin tidak hafal ayat ini, dia hafal, bingung. Oh iya ya, ada di Al-Quran ya? Iya ada. Oh, berarti itu keyakinan yang benar ya? Iya. Masuklah. Nah, makanya mengetahui syubhat ahlil batil bagi para talabatul ilm penting. Dan juga memberitahu manusia tentang hal itu penting jika sudah tersebar di tengah-tengah mereka agar mereka mengetahui bagaimana membantahnya dan bagaimana pemahaman yang benar tentang dalil tersebut. Nah, pendalilannya lihat. Dia mengatakan dalilnya adalah perkataan Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Apa maknanya? Maknanya apa ini? Allahu khaliqu kulli syai'. Akbar. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Lihat, Allah pencipta segala sesuatu. Nah, kemudian dia mengarahkan, qalu wal Qur'anu syai', dan Quran itu kan sesuatu. Fayakunu dakhilan fi umumi kullin fayakunu makhluqan. Kalau Al-Quran itu adalah sesuatu, maka berarti dia masuk dalam keumuman kata kul, segala sesuatu, sehingga makhluk. Maka ketika dalam Al-Quran dikatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Al-Quran adalah sesuatu, berarti Al-Quran masuk dalam makhluk ciptaan Allah. Iya, begitu Dikri? Betul? Betul atau salah? Nah, gimana? Maksudnya betul itu yang betul yang mana?
Betul keyakinan ini atau gimana? Hah? Keyakinannya betul. Terus? Baik. Betul syubhat mereka. Maksudnya maknanya tadi. Baik, ini syubhat mereka. Dan jelas kita harus tahu batilnya, kawan. Sekarang bagaimana membantahnya? Waraddu alaihim, bantahan atas mereka. Nah, perkara ini, kawan, di kalangan para pemuda dulu, saya sendiri ketika belum mengenal dakwah salafiyah di awal-awal, masih ikut beberapa organisasi keislaman, sudah dicekoi ini, ditanya. Nah, ditanya pada ujian masuk dulu PII, Pemuda Islam Indonesia, organisasi, tapi di situ bercokol Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kan neo Mu'tazilah. Nah, pemahaman mereka pemahaman Mu'tazilah gaya baru. Tapi tetap keyakinan gaya lama ini ada. Cuman dimunculkan dengan apa? Dengan gaya yang lebih modern. Baik, ini anak-anak sekolah sasarannya. Nah, yang mulai mau masuk kuliah, ditanya, Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Baik. Dulu jawabannya kalau bukan Allah berarti makhluk, ya kan? Kalau dikatakan Al-Quran itu Allah, tidak benar. Dikatakan Al-Quran itu makhluk, ya berarti makhluk ini. Kemudian kalau selain Allah kan makhluk. Oh iya makhluk, ya sudah makhluk. Para anak-anak muda belum ngaji, saya dicekoi seperti itu. Jadi kita salafiyun harus betul-betul mendalami akidah dan menyelamatkan anak-anak kita. Dari apa? Dari perburuan ahlul bid'ah wal ahwa. Karena mereka berburu, akhwan. Ahlul bid'ah wal ahwa berburu dan memasang jaring-jaring mereka. Nah, memasang jaring-jaring mereka, dan di antara jaring-jaring yang sangat banyak memakan korban dan banyak sekali yang masuk ke dalam perangkap itu, ya asyabakah al-ankabutiyah. Syabakah al-ankabutiyah. Ini bahasa Arabnya internet. Internet itu syabakah al-ankabutiyah. Makanya jaring-jaring yang banyak sekali apa? Memakan korban lewat internet. Kalau tidak dijaring lewat syahwat, ya lewat syubhat ini. Yang masuk dalam jaring perangkap syahwat luar biasa banyaknya. Kemudian ketika dilihat dia mungkin punya semangat beragama, dijaring melalui jaring syubhat. Maka antum harus betul-betul membentengi diri dengan akidah yang kokoh. Nah, berselancar di internet harus memiliki dua bekal. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Yang pertama harus memiliki ilmu untuk menolak syubhat. Yang kedua harus memiliki ketakwaan untuk bisa menangkal syahwat. Tanpa itu, akhwani fillah, seseorang ketika berselancar di internet akan terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Apakah jatuh dalam fitnah hawa nafsu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah pada fitnah syubhat sehingga dia terjatuh dalam pemikiran-pemikiran bid'ah, akidah-akidah bid'ah, atau bahkan akidah-akidah syirik dan kufur. Maka hati-hati perkara ini. Nah, sekarang bagaimana membantahnya? Waraddu alaihim an yuqala umumu kullin fi kulli mawdi'in bihasabi. Wa yu'rafu dzalika bil qara'in. Ini penting, karena kata kullu, kita pada beberapa keadaan kita mengatakan kullu itu adalah apa? Salah satu kata yang memiliki makna umum, mencakup semuanya, kul, semuanya. Seperti ketika kita berdalil pada
hadis apa? Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah itu enggak dolalah. Tapi di sini harus kita pahami, kata kullu itu ya keumumannya pada setiap tempat itu sesuai dengan konteksnya. Dan hal itu bisa diketahui dari qarinah-qarinah, dari makna-makna yang mendukung, yang mengarahkannya. Ala tara ila qaulihi ta'ala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tidakkah engkau melihat pada perkataan Allah Subhanahu wa taala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah dari Rabb-nya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga jadilah tidak bisa dilihat, yaitu tidak tersisa kecuali tinggal puing-puing rumah tinggal, tempat tinggal mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Di sini dikatakan kulla syai'in, semua hancur, tapi kemudian dikecualikan illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Padahal wa masakinuhum syai'un wa lam tadkhul fi umumi kulli syai' dammarathu rihu. Dan tempat tinggal itu kan syai', masuk dalam cakupan kata syai', sesuatu. Sesuatu bukan tempat tinggal itu, Cahya. Sesuatu itu kan kata yang umum, mencakup segala sesuatu. Iya kan? Walam tadkhul fi umumi kulli syai', tapi tidak masuk dalam keumuman kata kulli syai', keseluruhan segala sesuatu yang dihancurkan oleh angin tersebut. Nah, kenapa di sini komahnya keliru, akhwan? Setelah fi umumi kulli syai'in dammarathu rih, antum kasih komah. Baik. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-murada tudammiru kulli syai', tudammiru kulla syai'in yaqbalu tadmira. Birrih, adatan wa ma yastahiqqu tadmir. Perhatikan, li'anna al-murada tudammiru kulla syai'in yaqbalu tadmira birrihi 'adatan wa ma yastahiqqu tadmir. Karena apa yang dimaksud ya dengan ayat tudammiru kulli syai', tudammiru kulla syai', angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, yaitu menghancurkan segala sesuatu yang memang bisa hancur dengan angin secara kebiasaannya dan yang memang pantas untuk dihancurkan. Berarti yang Allah izinkan segala sesuatu yang dihancurkan oleh angin yang memang pantas dihancurkan angin tersebut, dan dikecualikan rumah-rumah mereka. Wa kadza qauluhu ta'ala mukhbiran an malakati Saba wa utiyat min kulli syai'. Demikian pula perkataan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa? Malikati Saba, malikah, yaitu ratu, penguasa perempuan, malikah. Ratu Saba. Wa utiyat min kulli syai', dan diberikan kepada si ratu ini segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu ya memang segala sesuatu yang apa? Yang dibutuhkan oleh para penguasa. Dia bisa mendapatkan semuanya. Al-murad min kulli syai' yahtaju ilaihil muluk. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para raja. Wa hadzal qaid yufhamu min qara'inil kalam. Dan batasan ini bisa dipahami dari qarinah perkataan tersebut, yaitu konteks atau hal-hal yang mendukung, yang mengarahkan makna suatu perkataan. Id muradul hudhud annaha malikatun kamilatun fi amril mulki ghairi muhtajatin ila ma yukammilu bihi amra mulkiha.
Sebab yang dimaksudkan oleh hudhud, siapa sih hudhud ini? Hudhud ini siapa? Uwais, burung yang melapor kepada Nabi Sulaiman. Yang diinginkan oleh hudhud yaitu bahwasanya ratu ini adalah seorang ratu yang sempurna pada perkara-perkara kekuasaannya, tidak butuh kepada hal yang menyempurnakan lagi, sudah semuanya yang dibutuhkan dia ada. Nah, ini maksud hudhud. Bukan maksudnya segala sesuatu milik dia. Buktinya apa? Kekuasaan Nabi Sulaiman tidak berada di bawah kekuasaannya. Nabi Sulaiman sendiri, kerajaan sendiri dan Saba sendiri. Walihada nadhairu katsirah, dan untuk yang seperti ini hal-hal yang serupa yang banyak. Sehingga perhatikan, kita kembali kepada pendalilan Mu'tazilah. Wal muradu min qaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' ay kulla syai'in makhluqin. Baik. Sehingga yang dimaksud pada ayat Allah adalah pencipta segala sesuatu, maksudnya apa? Allah pencipta segala sesuatu yang itu adalah makhluk. Berarti semua makhluk Allah yang menciptakan. Gitu. Wa kullu mawjudin siwallahi fahuwa makhluk, dan segala sesuatu yang ada selain Allah maka itu makhluk. Falam yadkhul fil umumil khaliqi ta'ala falam yadkhul fil umumi al khaliqu ta'ala, diharokati. Falam yadkhul fil umumi al khaliqu ta'ala wa sifatuhu. Baik. Dikomah setelah ta'ala biar bacanya bagus. Falam yadkhul fil umumi al khaliqu ta'ala, berhenti di sini. Sehingga tidak masuk dalam keumuman kulli syai' adalah al khaliq itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah juga disebut syai', ya kan? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Apa jawabannya? Qulillah. Makanya dimutlakkan juga pada Allah syai'. Paham? Makanya tidak masuk dalam keumuman kulli syai' pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak masuk dalam kulli syai' di sini. Kenapa? Karena dia pencipta. Bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri? Ini tidak masuk. Falam yadkhul fil umumi al khaliqu ta'ala, sehingga tidak masuk dalam keumuman kulli syai' Allah Subhanahu wa taala. Qomah di situ. Wa sifatuhu laysat ghairahu li'anna Allah Subhanahu wa taala huwal mausufu bi sifatil kamal. Dikomah di situ lagi. Sehingga tidak perlu ada bintang di sini. Malah membuat rancu adanya bintang di situ. Wa sifatuhu laysat ghairah. Kalimat ini juga pahami dengan baik, dan sifat Allah itu bukanlah selain Allah. Kenapa? Sifat itu bukan selain Allah. Sebab apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa sifatuhu mulazimatun li dzatihil muqaddasah, dan sifat-sifat Allah itu senantiasa menetap pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat bagi zatnya yang suci, sehingga tidak bisa dipisahkan. Ini sifat Allah, ini Allah. Tidak mungkin secara hakiki, tidak mungkin terpisahkan antara Allah dengan sifat-sifatnya. Makanya sifat-sifat Allah itu bukan selain Allah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya sifat itu selain Allah. Berarti segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Paham? Ini maksudnya perkataan sifatuhu laysat ghairah penting.
Bal nafsu mastadallu bihi raddun alaihim. Bahkan ayat itu sendiri yang mereka jadikan dalil itu sebenarnya sebagai bantahan untuk mereka. Bagaimana itu? Fa idza kana qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' makhluqan la yasihu an yakuna dalilan. Maka apabila perkataan Allah memang benar, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, taib itu makhluk, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil. Berarti kalau Al-Quran itu adalah makhluk, berarti tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil. Paham? Karena sesuatu yang makhluk itu padanya kekurangan, mesti padanya kekurangan. Nah itu istidlal tanazuli ya kan. Taruhlah memang seperti itu, berarti kalian tidak benar untuk berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini berarti makhluk. Yang makhluk itu tidak bisa jadikan dalil yang paten. Kenapa? Karena mesti ada kekurangannya, ada salahnya. Paham? Ini. Nah, jadi pendalilan mereka akhwan pahami dengan baik syubhat tersebut dan bagaimana membantahnya, insyaallah kita tanyakan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.